Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mustami'in rahimakumullah, para hadirin, para jemaah, khususnya semua jemaah Masjid Al-Ikhwan Rutan Bangkalan, dan juga tentu warga binaan di Rutan Bangkalan ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah suri ini atau suri makin bentuk saja bari sehat, bari sae, bari sampurna, dan juga tentu bari kesempatan. Yang paling penting juga kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan sholat asar berjamaah, untuk melakukan pengajian setelah kita sholat berjamaah, sholat asar kita ngaji bersama. Ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah, dan sebagai tanda bahwa kita ini adalah orang yang mulia di sisi Allah. Para sepuh berhadiratullah, pada saat Rasulullah ilengkian, artinya kanjeng Nabi alengki sareng para sahabat, termasuk pada Sayyidina Ali, pada Sayyidina Umar, pada Sayyidina Bilal, dan sahabat si lain. Pas pada saat itu pas pada tamu kalau salam ring laki, assalamualaikum. Tamu ini kan orang laki, pas langsung mendekat kepada Rasulullah, bersama dengan Nabi. Pas mator tanya Nabi dan boleh dikon-pakon Radina Abdullah, keluarga Abdullah, dan boleh pakon jeng panjenengan. Panjenengan esok wana rabuna dekat jawaban Abdullah sama kayak cucu. Polana Abdullah makin dekat tempat nazar. Abdullah makin pada detik-detik akhir akan meninggal dunia. Detik rabuna panjenengan. Jika orang lagi si kemuncen, orang si rabu gelap, si rabu si datang tamu gelap ni ternyata kemuncen dan kekumpulan Abdullah. Abdullah tepat sangat, tepat nazar sakaratul maut. Karena kanjeng Nabi yang jam dan orang gelap bertamu langsung ngajak para sahabat selain.
Selain yang serang kanjeng Nabi mayu minta negara Abdullah, ya Abdullah sakit sarang, ya Abdullah setia tepat anasa mayu minta. Tidak mula dinarasikan seperti itu. Pola berangkat kanjeng Nabi dan para sahabat berangkat dengan jawaban Abdullah. Dapat kata Abdullah langsung kanjeng Nabi minta etik. Entar jaga kamar Abdullah tempat Abdullah songkan. Nika sahabat Abdullah nika sahabat. Artinya apa? Saya kocak sahabat kuat nyapo kanjeng Nabi. Ben orang yang Muslim artinya termasuk orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Nika mana sahabat? Karena ampun sangat seperti sampun kita praktekkan beberapa bulan yang lalu, menabi orang songkan sesangat kan kita lekeng. Maka kita harus tahu bagaimana atau apa yang harus dilakukan pada saat kita menghadapi orang yang sudah sakaratul maut. Jadi talqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Talqin bagaimana? Sinalqin baniring ring orang mulia, orang termulia, makhluk Allah Ta'ala yang terpilih, yang luar biasa. Bagaimana respon Abdullah? Ternyata Abdullah tak suara, tak nyampe. Jadi Abdullah ini kan aswara, padahal Sinalqin adalah orang nomor 1, makhluk Allah yang paling mulia. Talqin ternyata alurnya. Terus talqin boleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak kundonya sampai berulang-ulang, sampai diulang-ulang sebagai Nabi. Karena kanjeng Nabi timbul tanya, jadi pasanan mereksane berajin ada remah kelakuan laki dan berbeda. Usaha ya kanjeng Nabi. Tadi itu Nabi panjenengan sholat di masjid, kali itu pasti jadi makmum. Neng budi panjenengan, artinya jadi makmum panjenengan. Tak pernah tobat. Saya maaf Allah. Ben boleh istiqomahnya kali itu Nabi pulang ku sedekah. Jadi dia mulai neng kintok neng majurat, menintara sholat subuh, kinyang UPC sabar dan kota amal. Kalau tak sempat dan kota amal, mungkin ngolong tetangga apa yang obat atau apa yang nasi apa yang lembut. Jadi Abdullah setiap hari seperti itu. Artinya intinya beni orang dan badan. Di samping dia bergelar atau mempunyai gelar sahabat, pasti istiqomah melakukan ibadah berjamaah di belakang Rasulullah dan juga bersedekah setiap hari. Terus kanjeng Nabi masih timbul tanya, arah apa pas daya pas nanti talqin bersingkong kalau bisa aswar, lo nyampi. Jadi panjenengan umpamanya tapangi berorang azan talqin. Baik kalaban kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Atau kalaban lafal Allah melalui Allah. Atau kalaban la ilaha illallah. Nanti ke Abdullah tak nyampe, tak suara. Akhirnya pakainya Nabi yang reksa nih, reksa pun belajar ya. Ini karena buat kanjeng Nabi. Pada di mana? Pada coba. Kalau saya di Nabi lah saya panggil Bilal Allah buat Abdullah di Allah surga. Mungkin Nabi lah langsung tulian ya semakon kanjeng Nabi. Semakon adalah kanjeng Nabi tulian mau naik lambat kan jadi enggak. Mau Nabi pakon ben kanjeng Nabi tidak ditunda lagi, langsung berangkat. Dapat kejopot yang sepobi ini langsung apa ngone. Bu, panjenengan etika ni kanjeng Nabi sampai nginjukan dan jopot potran panjenengan saya Abdullah. Ambo ini kan diatanya perlu apa kanjeng Nabi ke sepo? Diatanya belum semua bu.
pada parlona potran panjenengan Abdullah kesak sakaratul maut ampun azza. Mungkin kanjeng Nabi pada parlona berkaitan ikak dinto. Bisa saja mungkin minta agina saporan Abdullah dan panjenengan tanpa didosa. Pas daerah mah ambu nega aja wab sebu anjal kolor utara. Mau janja barang jadi kan kanjeng Nabi. Jadi mbok ni kalau ada Israel tanda ke Abdullah dekat putrana. Ampun paleman Bilal, Sayyidina Bilal dekat lokasi segila. Artinya tanpa membawa sang ibu itu paleman dekat jongkol Abdullah langsung lapor ke kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seporang agak dinto ampun Abdullah tak kesuka. Sampun ada dulu motor itu gini panjenengan pariatanya berdepan apa kanjeng Nabi. Punten karena potran panjenengan makin anasa dan sebagainya. Ternyata pas tak kesukaan jawabnya bilang alapor dari Nabi. Oh iya siapa Omar bin Ali kita minta saya jemput Sayyidina Omar bin Sayyidina Ali. Sayyidina Omar kan menentukan urusan penting. Sayyidina Omar ini mau suruh tukang tidak ada. Jadi benar Sayyidina Umar. Nanti berangkat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali berangkat dan kau jemput. Sampai Nabi saya nggak ya paksa surat dana. Kok betul lona. Dia pakai jawab libat semua kasara di tempel sikile. Makila kan Sayyidina Bilal. Mas betul-betul ada sarkasar segala. Mau Sayyidina Umar, bu. Penting sih. Bu, dan ketika dengan Nabi makin dia tuli berangkat, korek bulan bersempoh Sayyidina Umar. Karena apa? Memang jagonya urusan nikah. Artinya mau bener Sayyidina Umar nikah, mau pasta atau orang buka. Betul apa yang Sayyidina Umar? Anjaan berolo saat dia jadi sakaratul maut anasa. Ayo makan diko. Pada apa? Aja mungkin kanjeng Nabi cuma minta aki saporan. Ini ternyata tidak ada londe. Punten Sayyidina Umar. Tenggula pernah sakit anak tenggula Abdullah. Tenggula pernah sakit. Akhirnya paksa Sayyidina Umar bertengki soal Sayyidina Umar jalan roda ketiga tak kisah gigir. Jadi akhirnya pas sendiri ya ini Sayyidina Umar ngereng dan gula ngereng ke panjenengan. Lambat saya kepada pas sepeda motor jalan sokong lagi. Berangkat mereka sampai dekat zaman Abdullah langsung bagian Nabi dikanin bu. Ya anak kita sakit Abdullah sekarang anasa pola disalah kebedir tanya lagi sebab kuncinya orang ordinary ya betamen untuk kita sukses kuncinya adalah orang tua Pak Bembu mana bila becek ke Pak Bembu insya Allah selamat. Nomor 2 mau narik ini adik laki boleh. Jadi kuncinya narik ini mau narik laki kuncinya. Mau dadak laki nih termasuk orang sing ngaku-ngaku sopan, santun dan sebagainya, atau orang dekat laki, insya Allah bini nikah selamat. Bahkan umpama anaza, kunci badan 2 3, badan bu, badan laki. Jadi umpama bini mati terseakan-akan tersiksa, nikah kunci badan nikah. Mau bini tanya laki nama dia, atau babu berdepan mau lagi nak minta lagi seorang lelaki ambu berpadu dan minta lagi sedang ambu berpadu termasuk juga guru juga kuncinya dalam hidup kita. Jadi tanya Abi salah penjelapan engki Nabi anak terboleh nikah di salah gara-gara bini nanti keluh gara-gara bini nak terboleh pernah kokol sarang Abdullah. Gara-gara bidina tergulah pernah diusir dari kampung. Gara-gara bidina. Memang kadang-kadang reng laki bini nikah
yang sangat mempengaruhi dengan ini. Mau dicerai, mereka laki lambe bisa cerai. Mau nih lambe, mereka laki cerai bisa lambe. Karena kunci, ini keluarga tiga kunci. Lo mono, mungkin menang luar jago. Coba agar mana kenderinya goreng. Sangat mempengaruhi. Nang luar agak bengal, udah goreng bengal. Coba kita membuat masuk ke jauhan lah, wes lah kau udah kebi. Maksudnya dalam sangat mempengaruhi. Jadi termasuk Abdullah nikah sampai ngusir reng sepona embun dari Combon gara-gara gini. Cuma panjenengan umpamanan di gaji bersemu galak atau mencerewet lebih jelas sabar. Ini kan termasuk orang beli nih kan. Orang gini panjenengan rajin cerewet, calon-calon wali Allah, calon-calon kekasih Allah. Jadi tak usah bagi nitang gini cerewet karena nanti payah telak tak usah. Lebur telak yang gini. Boleh tanya lagi dengan Nabi. Ayat sapora aki saja nisa sapora aki. Nega kilo dah punten dengan Nabi. Dunia akhirat tu kalau tanya orang dekat Abdullah. Dunia akhirat kalau tanya orang kalau dekat Abdullah. Jadi tentona Abdullah yang itu adalah orang sahabat termasuk tak mungkin pasanan mukul sarah, tak mungkin pak bofol pas sampai minder tapi tak mungkin sebab ni kan Abdullah tibi orang mol jabani orang dengan Abdullah ni kan sahabat Nabi artinya apa yang jelas pernah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah, artinya pernah capis mulai jadi dengan Nabi tak kira berengal hanya maaf poin yang ngelok pernah berhadapan dengan Rasulullah, pernah mireng langsung dapur kanjeng Nabi, bahkan bisa saja pernah makan-makan bersama Rasulullah. Ini kan mau sahabat. Bahkan paling punten pernah balik sandal kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi udah ke masjid balik, balik. Sering pastinya itu sahabat. Lalu kan kanjeng Nabi ayolah sapura aki anak baru atau pak anasa etalken berseko tak lebih nyampir. Akhirnya ibu langsung ingin Nabi dulunya orang dan anak berdoa orang dosa-dosa dan seterusnya sampai mulai semua. Akhirnya sahabat lega langsung bertanya Nabi Abdullah yang telepon takut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lo dan langsung nikah suara lebih rajin berkanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasir. Artinya langsung lantang suara. Beri kekembangan pada Allah Ta'ala kang kui mau syahadat. Sampai pada saya tentunya proses memandikan, proses menyolati, proses menguburkan. Pas kanjeng Nabi beri sambutan. Nang kuburan ni kalau nang penguburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya nama takziah tak langkong. Pasira orang yang salah dengan yang sempurna termasuk umbu, maka tak kira manteh kalau bersyahadat dahulu ini. Maka tak kira meninggal dunia kalau membawa syahadat. Makanya pas bukti na Abdullah billah, pas berkali Nabi beta sama orang, pas baca syahadat, pas hubungan. Berarti Abdullah tadi yang mana Abdullah adalah sahabat meninggal dunia dengan membawa kalimat syahadat dua, berarti termasuk orang yang murtad karena isapor berarti isapor terutama apa penyembuh isapor sehingga dia meninggal dunia kalau membawa ridho Allah dan tentunya membawa ridho orang tua. Makanya dalam Al-Quran anishkurli wali walidayk anishkurli asokor abadna daga seko dengan Allah Ta'ala dan juga kepada orang tua kamu.
Asokor maksudnya atoro apa dekat Allah Ta'ala dekat seko jabun Allah benator ada kerentuan cek manusia rentuan cek pusing rentuan terotak nih dengan kabar yang sekiranya beliau menjadi susah. Jadi lebih dengan mumpung sehat, apalagi orang tua masih ada. Paman orang tua nih kaki ibadah orang sebuah ibadah, sampai orang sebuah nggak ditopang ini kabar yang membuat beliau susah, yang membuat beliau tak kerja. Karena tidak mungkin orang tua ini kan mengharapkan seperti itu, tak mungkin. Jadi mau paman pada kabar kontrak panjenengan makin kisah oleh rezeki diparingi umroh benoreng bunga nih ya. Kontrak panjenengan makin bisa paringi selamat selain tabrakan rombongan kontrak panjenengan dua selamat kapi tak luka sekali bunga nih kan. Bunga luar biasa. Pak pada musibah lain, pada banjir, alhamdulillah kontrak panjenengan selamat. Bunga bisa. Dia sebalik itu mah pada kabar-kabar tak sahih. Jujur orang tua. Artinya saya hanya mendadak seakan-akan dipukul. Saya hanya mencetak seakan-akan dipukul. Kita sudah merasakan panjenengan apa yang sepuh. Artinya ampun ketuan putra mungkin dan juga bahkan ketuan cucu ketuan mama na putra na pasinan ibri bunga benang ta'ala pasti bunga panjenengan mono mama putra na ibri kesusaan benang ta'ala pasti panjenengan susah. Jadi kita mumpung orang tua masih ada jangan sampai membuat orang tua susah, karena itu adalah termasuknya keiring sepuh, termasuk yang sudah meninggal dunia. Jawab Kanjeng Nabi bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu menerima laporan tentang perilaku kita sebagai anak dan cucu. Elaborasi bermalaikat kisah putar panjenengan alhamdulillah manggil ahli ibadah orang istiqomah ngelakoni berjamaah, istiqomah ngelakoni sholat sunnah, duha, tahajud. Ini bunga saya berenang gobar bisa. Alhamdulillah ya Allah, anak terbilang makin paling hidayah sampai di dunia. Alhamdulillah paling istiqomah dan pasti. Nah untuk bilang laporan negatif, kontrak panjenengan makin bisa males siapa bilang. Kontrak panjenengan makin nikah sering berulang di masyarakat, di lingkungannya atau di tetangganya. Susah gitu. Maka ada budaya Nabi sampai nyakit ring sepona yang sudah meninggal. Karena nambah laporan ada. Jadi itu yang diharapkan oleh kita. Jadi lebih panjenengan sambil lalu terus berusaha bagaimana yang sekiranya membahagiakan orang tua. Artinya orang tua yang masih ada di dunia ataupun yang sudah meninggal dunia. Karena mereka meskipun sudah ada di alam kubur tetap oning dengan perilaku kita. Oning 100%. Oning. Orang yang sudah meninggal dunia ini oning. Dia oning. Kenapa boleh dekat foto, nah kadang-kadang dekat santrena oning. Depan apa? Kan panakan, kopoya, potrana dan sebagainya oning. Ketika kebetulan laporan tetap lancar dari malaikat bahwa si A ini adalah orang baik, si B ini adalah orang yang tidak baik. Gitu. Jadi kita sebagai anak dari orang tua kita atau sebagai cucu dari nenek ataupun kakek kita berusaha bagaimana sekiranya laporan itu baik, bagaimana sekiranya penilaian malaikat yang dilaporkan kepada orang tua kita dan sebagainya adalah laporan yang sangat membahagiakan, sehingga mereka tidak akan tersakiti dengan ulah kita, tidak akan menderita dengan ulah kita, tidak akan susah dengan ulah kita. Panjenengan ibadah hubungan berdosa, panjenengan sedekah hubungan apa boleh panjenengan ya Allah kita sholat bulan
dari paringaki dari kampung dan bulan sebu ngomor sholat asar dan bulan itu berjamaah dan jana paringaki dekat kuntai dan bulan saya bulan apa sebu ngomor. Otapa panjang maca Quran ya Allah dan jana Quran dan bulan paringaki dekat manto betul bulan manto dan bulan apa sebu ngomor. Otapa bini betul kaulah apa sebu ngomor. Lo kenapa? Mereka bahagia dengan itu. Karena apa? Karena sudah dapat paketan bahagia, paketan yang menyebabkan mereka bahagia. Mungkin saya ditolong untuk bermanfaat untuk barokah. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua yang boleh. Ada 3 Pak Ustaz. Yang pertama di luar konteks ini Pak Ustaz. Yang pertama keimanan saya naik turun. Tapi pada saat itu saya juga bertobat. Bagaimana menurut hukumnya kalau naik turun terus bertobat naik turun terus seperti itu? Karena kita hidup di penjara Pak Ustaz. Ini yang pertama Pak Ustaz. Oh ya. Iman itu memang naik turun. Makanya kita sering membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ada juga sering kita berdoa Allah moga-moga tentulah keimanan ketakwaan semakin tinggi semakin bagus. Karena bisa saja iman kita turun naik turun. Kemudian masalah tobat, maksudnya tobat itu naik turun tadi. Naik turun kalau tidak melakukan dosa itu sesuatu masalah kan. Maksudnya tobat kaitannya mungkin bahasa naik turun itu melakukan dosa ya. Ya, buruk sangka kepada Allah. Kodam ulang-ulang. Oke. Ini ada pertanyaan. Maksudnya keimanan naik turun karena berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya cepat keluar dari rutan. Ternyata ada gelar keluar. Di antaranya. Jadi kita harus pertama harus punya sangka baik kepada Allah. Dan semuanya yang terjadi pada diri kita, apapun, baik itu masalah kecil ataupun menengah ataupun besar, itu dari Allah. Dan itu yang lebih maslahat. Jadi yang kalau umpamanya kita sudah, anggaplah kita sudah ada di rutan ini, sudah kandung ada di sini, sudahlah itu adalah takdir dari Allah. Dan itu mungkin yang lebih baik. Jadi kita ada di sini, mungkin itulah yang lebih baik. Barangkali ada manfaat yang luar biasa yang besok akan menjadi kita bahagia. Mungkin ada itu. Jadi kita harus nonton. Kenapa doa saya tidak diterima oleh Allah padahal saya berdoa? Bahasa diterima itu adalah ada beberapa penafsiran. Jadi penafsiran diantaranya dengan berdoa dan doa itu tidak diterima, dosanya diampuni. Artinya kompensasi dari Allah adalah dosa naik sabor. Padahal umpama panjenengan lagi, ya Allah kalau kita keluar setahun lagi atau sebulan lagi tak keluar, tapi Allah Taala tak terima umpama. Itu bukan tak terima, tapi terima kalau berarti dosa sabor. Itu. Otabe bisa saja kita dijauhi dari musibah dengan berdoa, atau bisa saja pangkat di akhirat lebih tinggi. Cuman lebih panjenengan artinya saya one besok lagi beda orang atua yang punya nih jarang kita terima benar. Ternyata debaga akhirat benar Taala bagi tuan naban setai bagi nentunya berkoi bagi nantina. Jadi bagi nang akhirat pada Allah Taala. Lo jika ontong pasangan bunga. Aduh pangeran, mata bagi nang kita kapi pangeran, may bersih bagi nang tunya serang bandinan. Dan sampai tadi kan. Jadi gula ko tadi kan. Sampai anak apa mata bagi nang akhirat kapi pangeran. Mata bagi nang akhirat kapi, may bersih bagi nang tunya.
Jadi kita pasrahkan kepada Allah. Kita harus semakin yakin kepada Allah. Mungkin sebenarnya Tapi tidak berdosa ya Pak. Dosa. Artinya kan kita berusaha sehari nyaman, sehari 2 hari berusaha tidak berdosa, bertobat lagi. Tidak berdosa itu maksud saya. Loh, kan ini kenyataan yang ada di negara. antena jangan sampai kita putus asa. Artinya kita meskipun kita ada di hutan, jangan sampai putus asa. Allah Ta'ala maha kasih sayang kepada kita. Allah Ta'ala nisar dekat panjenengan. Muntak nisar kepada kita sebagai makhluknya. Benih cuma ini siksaan kita di dunia. Karena Allah Ta'ala nisar dekat gulabi panjenengan. Kadang-kadang musibah ya seperti ini loh. Karena apa? Musibah itu banyak yang lebih daripada seperti ini. Panjenengan di saya betul sehat, di normal, di namanya lagi asokor panjenengan. Ada yang lebih parah. Penderitaan seseorang itu lebih parah daripada kita banyak. Maka kita syukuri yang ada ini, syukuri. Kita musrodon dan Allah Ta'ala. Makanya kita selalu mendekat kepada Allah. Baca sholawat, baca istighfar, baca Al-Quran, sholat diperbanyak. Insya Allah. Mungkin cukup sekali itu. Ya cukup Pak. Yang mau keduanya minggu depan aja. Sambung. Minggu depan semoga buruk betul sehat. Sekali itu moga-moga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim.